Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Audita dengan NPM 20103010183. Di sini saya akan berceloteh mengapa dan bagaimana sastrawan Ahmad Tohari menjadi seorang pengarang. 3 tahun setelah lulus SMA, Ahmad Tohari tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi seorang pengarang. Karena pada saat SMA, ia mengambil jurusan ilmu pasti dan alam, dan saat kuliah ia mengambil jurusan kedokteran, tetapi tidak sampai tamat karena masalah biaya. Namun, pada saat SD, beliau ini sudah suka mendengarkan cerita-cerita lisan dari kakek dan juga gurunya, menonton wayang kulit, dan saat kelas 4, beliau mulai suka membaca. Nah, bahan bacaan ini ia dapatkan di sekolah dan juga koran milik ayahnya. Pada saat SD, beliau telah menamatkan komik Mahabharata karya R. Akusasi sebanyak 48 jilid dan komik Ramayana sebanyak 19 jilid. Selanjutnya, pada saat SMP, beliau telah membaca semua novel klasik Indonesia ditambah beberapa karya terjemahan. Sesungguhnya pada saat kelas 2 SMP, beliau telah tertarik untuk menulis ketika guru memintanya untuk mengisi majalah dinding. Lalu ia menulis sebuah puisi. Namun karya beliau ini dianggap plagiat oleh temannya karena katanya ia pernah membaca puisi tersebut di dalam sebuah buku. Pada saat itu hancurlah benih dunia kepengarangan dan tak mungkin ikut dalam barisan sastrawan. Untung pengalaman pahit itu tidak mempengaruhi beliau dalam kegemarannya membaca. Kegemaran beliau dalam membaca koran membuat beliau ini mengenal para sastrawan lain seperti Pramudia Anantatur, Asrul Sani, dan Sitor Situmorang. Pada saat kelas 2 SMA, Ahmad Tohari ini aktif membuat catatan harian, bahkan dikembangkan menjadi majalah pribadi yang beredar di antara teman-temannya. Sampai majalah pribadi itu terbit hingga beberapa edisi dan berhenti setelah tamat SMA. Nah, pada saat SMA ini juga beliau sempat surat-suratan dengan teman perempuan yang sangat intensif. Melalui surat itu, ia belajar mengungkapkan perasaan dan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Pada saat keluar dari Fakultas Kedokteran, Ahmad Tohari merasa kehilangan harapan, hingga beliau sering membuat coretan-coretan cerpen tanpa maksud untuk diterbitkan. Namun, karena desakan dari beberapa temannya, maka beliau mengirimkan salah satu karyanya itu ke dalam koran kecil dan selanjutnya diterima. Nah, cerpen pertamanya berjudul Upacara Kecil yang disusul dengan cerpen lainnya dan artikel lainnya. Pada tahun 1979, Ahmad Tohari mulai memutuskan memasuki dunia tulis-menulis dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dunia usaha lainnya. Pada saat yang bersamaan juga beliau menerima jabatan menjadi Direktur Harian Merdeka. Hampir semua karya beliau ini terilhami oleh pengalaman nyata yang kemudian diperkaya dengan idealisme dan juga komitmen kemanusiaan, seperti kehidupan wong cilik dengan aneka ragam persoalannya dan melukiskan latar alam seperti binatang dan juga tumbuhan. Selama menjadi pengarang, ide dapat datang kapan saja dan juga di mana saja. Novel pertama yang beliau tulis itu yaitu Ronggeng Duku Paruk, yang selanjutnya disusul oleh novel Kubah, novel Belantik, dan novel lainnya. Novel Kubah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 bulan, sedangkan novel Ronggeng Duku Paruk memerlukan waktu selama 1 tahun. Nah, selanjutnya pada tahun 1981, novel Duku Paruk ini dinyatakan sebagai karya sastra terbaik oleh Yayasan Buku Utama dengan hadiah berupa piagam dan juga uang 1 juta rupiah. Mungkin seperti itu perjalanan Ahmad Tohari memulai menjadi seorang sastrawan atau pengarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.